Saudara dan sahabat, marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas fajar dan hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke atas kami menyingkirkan dari hati kami kedengkian, iri hati, dan balas dendam. Ya Bapa, semoga kami hidup dalam kasih dengan semua orang, supaya dunia mengetahui bahwa kami ini milik-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan sahabat, pada suatu hari, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Saudara dan sahabat, ada banyak buku di sekitar kita, tetapi bagi kita umat Kristiani hanya ada satu buku yang disebut suci, yaitu kitab suci. Ada begitu banyak manusia dengan pikiran, perkataan, kepandaian, kebijaksanaan, tetapi bagi kita umat Kristiani hanya ada satu pribadi yang menjadi sabda kehidupan. Ialah Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Kitab suci telah kita miliki. Toh nyatanya kita biarkan menjadi sahabat debu dan benda-benda mati. Lebih menyenangkan menyentuh Android dan sejenisnya daripada menyentuh kitab suci. Lebih baik mendengarkan gosip daripada mendengarkan warta sabda Allah. Yesus bersabda, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sebab saudara dan sahabat, untuk itulah Ia datang ke dunia. Ia datang bukan untuk Maria dan Yosef, bukan untuk Nazaret, bukan untuk Yahudi, tetapi untuk semua orang. Allah adalah bagi semua, ya semua yang telah diciptakannya. Pertanyaannya, siapakah yang menerimanya? Siapakah yang bersedia menjadi saudara dan sahabat-sahabat Yesus? Demi keselamatan manusia, Ia telah datang. Ia datang, tetapi tidak semua orang menerimanya. Ia bersabda, tetapi tidak semua orang yang mendengarkannya. Ia telah bersedia menderita bagi manusia, tetapi tidak semua orang mengindahkannya, tidak percaya kepadanya. Saudara dan sahabat, seringkali kita belum cukup mampu untuk menjadi saudara-saudara Yesus. Kita belum cukup mampu untuk menerima Dia dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam hati kita, karena kita tidak mau menyerupai kemiskinannya, kerendahan hatinya. Kita tidak mau menyerupai pengosongan dirinya, pewartaannya, kebenarannya, ketaatannya, apalagi derita dan sengsaranya. Demikian juga terhadap semua ciptaan.
Kata saudara menyingkapkan kebersatuan manusia di dalam seluruh misteri Yesus, di dalam pikiran dan kehendak Allah, asal muasal kehidupan. Bersatu di dalam proses hidup, kelahiran, suka dan duka, hidup dan karya, kegembiraan dan kesedihan, darah dan air mata, sabda dan perbuatan. Bersatu dalam kemuliaan abadi yang menjadi tujuan akhir hidup manusia. Itulah mengapa Yesus menyapa semua orang sebagai saudara, semua orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kaos dan konflik, pertentangan tak terhindarkan di saat orang tidak melihat sesama sebagai saudara, melihat orang lain sebagai musuh karena sakit hati, iri hati, benci, dan kemudian ingin balas dendam. Sesama ciptaan dijadikan sebagai objek siap pakai tanpa perawatan, pemeliharaan yang pantas. Saudara dan sahabat, masih ada moralitas tuan dan budak tanpa rasa hormat dan respek. Social distancing hadir dengan cara yang khas. Hidupku adalah hidupku, hidupnya adalah hidupnya. Kita terpisah karena dia keluarga sultan dan kami keluarga para hamba. Dia objek siap pakai dan saya adalah subjek yang berkuasa. Miris dan tak elok rasanya jika itu terjadi di kalangan kaum Kristiani yang mengejarkan kasih dan saling menerima sebagai saudara, bahkan mereka yang menyakiti. Ini bisa terjadi karena orang tidak mau mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Padahal sebagai orang beriman, kita mau menjadi saudara Yesus agar kelak kita masuk surga. Renungkanlah saudara dan sahabat dengan sungguh-sungguh sabda Yesus ini. Ibu dan saudara-saudara ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ingin menjadi saudara Yesus? Dengarkanlah sabda Allah dan laksanakanlah. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.